Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video sebelumnya, kita menuliskan kode pada beberapa file yang berbeda. Beberapa file untuk menuliskan definisi dari kelas, sedangkan satu file lagi adalah untuk melakukan instantiate dan menggunakan kelas tersebut. Sebelumnya saya sudah pernah bahas sekilas bahwa untuk menggunakan kode yang berada di file lain, kita bisa menggunakan include atau require. Namun di video sebelumnya kita langsung menggunakan require ya, tanpa ada penjelasan lebih detail. Dan dalam video ini kita akan bahas lebih jauh apa sih perbedaan antara include dan require. Kegunaan dari kedua fungsi ini adalah sama, jadi keduanya memberikan hasil yang sama apabila tidak terjadi error. Perbedaannya hanya kelihatan kalau file pada argumennya tidak berhasil ditemukan. Kalau kita menggunakan include, maka PHP hanya mengeluarkan warning bahwa file tidak ditemukan. Namun PHP tetap mengeksekusi kode berikutnya. Sedangkan kalau kita menggunakan require, maka PHP mengeluarkan fatal error dan langsung menghentikan seluruh eksekusi. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka kita biasanya menggunakan require kalau kode yang berada di file lain adalah PHP. Di sisi lain, kita menggunakan include apabila kode yang berada di file lain adalah kode HTML. Kita coba praktek ya. Kita buka kembali kode kemarin. Di sini kita menggunakan 3 buah file. Yang utama adalah main.php. File ini memanggil 2 buah file lain, yaitu teacher dan student, yang masing-masing berisi definisi dari kelas teacher dan student. Di sini kita memanggil file lain dengan menggunakan require. Dan kalau kita coba jalankan, maka kita mendapatkan hasil 3 baris output seperti ini. Misalkan function require pada file teacher.php kita ubah menjadi include. Dan kita coba jalankan lagi ya. Maka kita mendapatkan hasil yang sama persis. Kalau tidak terjadi error, kegunaan dari kedua function adalah sama. Yang membedakannya hanyalah cara menangani errornya. Agar terjadi error, maka kita coba dengan sengaja menghapus nama folder class. Dan sekarang kita coba jalankan lagi ya. Kita mendapatkan warning bahwa file teacher.php tidak berhasil ditemukan. Namun perhatikan di bawah warning kita masih mendapatkan output Budi belajar dan Andi belajar. Artinya kode untuk pembuatan objek student masih tetap dijalankan. Kode yang ini ya, Andi dan Budi masih berjalan. Namun pada saat menjalankan yang di bawahnya, new teacher, terjadi fatal error. Kelas teacher tidak ditemukan karena kita tidak berhasil menggunakan file teacher.php. Jadi kalau kita menggunakan include dan ternyata file pada argumen tidak ditemukan, maka PHP hanya mengeluarkan pesan warning. PHP tetap melanjutkan eksekusi kode di bawahnya. Sedangkan kalau include teacher ini kita ganti kembali menjadi require. Kita jalankan. Maka PHP menampilkan fatal error karena file teacher.php tidak ditemukan. Dan perhatikan bahwa setelah baris keempat, semua kode sudah tidak dijalankan lagi. Tidak ada tulisan Budi belajar ataupun Andi belajar seperti pada include tadi. Jadi ini adalah perbedaan antara include dan require ya. Kalau kita menggunakan include, maka PHP hanya menampilkan warning dan tetap melanjutkan eksekusi ke kode berikutnya. Sedangkan kalau kita menggunakan require, maka PHP mengeluarkan fatal error dan langsung berhenti. Nah, dalam penggunaannya, biasanya programmer menggunakan require untuk merujuk ke kode PHP dan menggunakan include untuk merujuk ke kode HTML. Berhubung teacher.php di sini adalah kode PHP yang mendefinisikan kelas teacher, maka lebih cocok menggunakan require. Kita perbaiki dahulu argumennya agar tidak error. Untuk mencoba include, maka kita coba buat file baru. Kita beri nama view.php. Kalau kita menggunakan konsep MVC atau model view controller, maka kode HTML biasanya kita taruh pada bagian view. Extension dari file tetap PHP ya, bukan HTML, karena biasanya kita tetap menaruh kode PHP di dalam HTML-nya. Di dalam file view.php, kita isi dengan boilerplate dari HTML versi 5.
Kita buka kembali file main.php. Lalu di bagian paling bawah, kita tambahkan include view.php. Kita jalankan, kira-kira apa yang akan keluar ya. Nah, kalau kita include file yang isinya tidak dibuka menggunakan tag PHP, maka seluruh isi file akan ditampilkan sebagai hasil. Di sini kita bisa melihat semua HTML boilerplate yang kita tulis pada view.php. Namun kita tetap bisa menyisipkan kode PHP di dalam HTML. Misalkan di dalam tag body, kita tambahkan tag pembuka PHP, lalu kita tulis kode PHP-nya ya, echo hello world. Tag penutup PHP, dan kemudian kita jalankan. Sebagai hasilnya di dalam tag body, kita mendapatkan tulisan hello world. Namun perhatikan bahwa di sini ada perbedaan dengan source code ya. Kalau pada source code terdapat tag PHP dan echo hello world, sedangkan pada hasilnya hanya keluar tulisan hello world. Disinilah kegunaan utama PHP sebagai hypertext preprocessor. Masih berhubungan dengan penggunaan banyak file pada source code, kalau misalkan kode utama kita merujuk ke dua buah file PHP eksternal, kemudian ternyata kedua file tersebut merujuk lagi ke satu buah file yang sama. Sebagai akibatnya, file PHP yang terakhir ini dijalankan sebanyak 2 kali. Hal seperti ini bisa menyebabkan error kalau di dalam file PHP tersebut terdapat deklarasi function atau kelas. PHP akan menganggap bahwa kita melakukan deklarasi function dengan nama yang sama sebanyak 2 kali. Untuk mencegah error seperti ini, maka kita bisa menggunakan require once. Jadi kalau misalkan kita merujuk ke file yang sama lebih dari 1 kali, PHP hanya melakukan eksekusi terhadap kodenya sebanyak 1 kali. Kita akan terhindar dari fatal error yang disebabkan karena deklarasi berganda. Kita coba praktek ya. Kita buat lagi file baru. Kita beri nama library.php. Lalu di dalamnya kita buat function say hello. Yang isinya echo hello world. Lalu kita kembali ke main.php. Pertama kita komentari dahulu ya, include view.php. Agar nanti output script kita tidak terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan lagi require library.php. Kita jalankan, hasilnya keluar seperti biasa ya, tidak ada error. Namun apa yang terjadi kalau pada library.php ini kita copy paste function say hello langsung di bawahnya. Sekarang kita mendapatkan pesan error cannot redeclare say hello karena sudah pernah dideklarasikan pada baris keempat. Errornya terjadi pada baris ketujuh. Baris ketujuh yang ini ya. Deklarasinya di baris keempat yang ini. Sekarang kita hapus kembali function say hello tambahan. Dan kita sekarang kembali ke main.php. Kemudian kira-kira apa yang terjadi kalau require library.php saya copy paste menjadi 2 kali. Nah, sekarang kita kembali mendapatkan error yang sama ya. Namun lucunya, say hello ini sebelumnya di-declare pada library.php baris keempat. Sekarang di-declare-nya berada pada baris ketiga. Jadi, sudah pernah dideklarasikan di sini, sedangkan deklarasi ulangnya ada di sini. Padahal kodenya hanya ada satu function ya. Kenapa function yang sama bisa dideklarasikan ulang sebanyak 2 kali? Nah, hal ini terjadi karena pada main.php kita melakukan require sebanyak 2 kali. Jadinya kode pada library.php ini dieksekusi sebanyak 2 kali. Sehingga terjadi deklarasi ganda. Kalau fungsi require ini berada pada file yang sama, maka kita bisa dengan mudah mendeteksi kesalahan ini dan menghapus salah satu require-nya. Namun hal seperti ini akan lebih sulit kalau kita sudah menggunakan banyak file. Sebagai contoh, require library.php ini saya hapus dari main.php dan saya pindahkan ke teacher dan student. Nah, sekarang hasilnya masih sama-sama error ya. Namun sekarang masalahnya menjadi lebih rumit. Karena sekarang main.php hanya melakukan require terhadap student dan teacher.
Namun ternyata kedua file tersebut melakukan require lagi ke library.php. Dan sebagai hasilnya kita mendapatkan fatal error yang sama, yaitu deklarasi ganda pada library.php. Untuk mencegah hal-hal seperti ini, maka kalau kita ingin menambahkan file PHP yang isinya deklarasi function dan kelas, lebih disarankan menggunakan require once. Sebagai contoh, kita ganti semua kata require menjadi require once. Nah, kalau yang diganti pada main PHP, sebenarnya tidak begitu efeknya, masih tetap error. Dan fungsi require once ini efektif kalau kita sudah menambahkannya pada teacher dan student. Sekarang kita sudah tidak mendapatkan error lagi, karena walaupun library.php kita require berkali-kali, PHP hanya mengeksekusi kodenya sebanyak satu kali. Berhubungan dengan require, masih ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ya. Biasanya kita membuat satu file khusus untuk deklarasi kelas. Kita menyamakan nama filenya dengan nama kelas. Sebagai contoh di sini teacher.php isinya adalah deklarasi kelas teacher. Nah, untuk nama kelas kita menggunakan Pascal case. Artinya kalau nama kelas terdiri dari beberapa kata, maka setiap huruf pertama pada kata menggunakan huruf besar. Kemudian semua kata digabung menjadi satu kata, tidak dipisahkan oleh tanda spasi maupun underscore. Misalkan kalau kelas teacher ini diubah menjadi math teacher, maka tulisannya seperti ini ya. Kita menggunakan huruf M besar pada math dan T besar pada teacher. Kedua kata langsung digabung tanpa dipisahkan oleh spasi maupun underscore. Dan biasanya nama filenya juga mengikuti nama kelas tersebut. Artinya di sini juga menggunakan math teacher, M besar, T besar. Kita kembalikan ke teacher terlebih dahulu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah berhubung kelas teacher menggunakan huruf T besar, maka nama filenya juga menggunakan huruf T besar. Dan perhatikan pada saat kita melakukan require terhadap nama file tersebut, maka kita juga harus menggunakan huruf T besar. Namun sifat case sensitif pada nama file ini ternyata bergantung pada sistem operasi yang sedang digunakan. Bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows seperti saya saat ini, nama filenya bersifat tidak case sensitif. Jadi kalau nama file teacher saya ubah menjadi huruf T kecil, maka kode bisa berjalan tanpa error. Sayangnya hal ini akan menjadi fatal error pada saat source code kita di-upload ke server Linux. Dan justru kita akan menjadi lebih sulit untuk mencari kesalahannya ada di mana. Karena kode yang sama bisa berjalan dengan baik pada komputer kita, namun menjadi fatal error pada server Linux. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri untuk menggunakan huruf besar atau kecil yang sesuai pada saat menyebutkan nama file atau nama folder pada perintah include dan require. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.